diharapkan bisa menambah pundi-pundi golnya dan meraih kemenangan bagi Bontang FC. Dan ini dia Fahri Husaini dengan Bontang FC-nya. Ya, kita melihat memang di sini pemain-pemain yang diturunkan oleh Fahri, pemain terbaik yang saat ini dimiliki oleh Bontang FC, dengan menaruh Nyek agak sedikit membingungkan. Kita lihat harusnya bermain sebagai pemain belakang. Sementara ini Daniel Rukito dengan Persib Bandungnya. Ya, cukup berani sekali. Kita lihat bagaimana di sini Daniel Rukito menurunkan dua pemain under 21 Persib Bandung, Agung Pribadi, dan juga di situ kita lihat bagaimana ada Dias Angga Putra dan mengistirahatkan Marcus Horizon. Tetap dengan Gonzales di depan, ditopang oleh Atep di belakang dan juga Off babak pertama, lanjutan Jarum Indonesia Super League, dan inilah dia kick off babak pertama. Kenji Adachihara tadi mencoba melakukan sebuah penyerangan dan kali ini bola dikuasai oleh Hamdi Hamzah. Kembali bermain dengan Ali Kadafi. Iqbal Samad. Bermain pelan para pemain dari tim Persib Bandung. Hilton Moreira beradu kecepatan dengan Arbadin. ya memang sangat berbeda. Kita lihat komposisi yang diturunkan oleh Daniel Rukito. Kita melihat pada saat bermain melawan Sriwijaya, 3 striker langsung diturunkan. Saya pikir formasi yang sedikit mengejutkan karena memang pada saat bermain di kandang lawan sekelas Sriwijaya, saya tidak habis pikir bahwa memang harus 3 striker yang diturunkan Rendra. Sementara memang lini pertahanan pada saat itu memang sedikit rapuh dengan tidak adanya Maman Abdurrahman. Dan memang setelah Eka Ramdhani diturunkan barulah kelihatan suatu perubahan bagi tim Persib Bandung. Sardianata kembali kepada Ali Kadafi. Masih terjadi pergumulan di lapangan tengah. Iqbal Samad kembali bagi Bontang FC. Sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan tadi oleh Satoshi Otomo. Kenji Adachihara, masih sangat rapat pertahanan dari tim Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana usaha menyisir sektor kiri. Ya, kita di sini Rendra Markus menyaksikan rekan-rekannya bermain. Terlihat memang cara bermain anak-anak Bontang juga melalui sektor sayap. Karena barusan saja kita lihat bagaimana sektor bek kiri disisir, sehingga juga tadi Kenji mendapatkan peluang namun masih gagal. Atep kali ini berebut bola. Masih Atep, cukup cepat dia berikan bola ke tengah, masih kepada Christian Gonzalez. Berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari tim Bontang FC. Bontang FC mengalami kekalahan dalam pertandingan terakhirnya ketika mereka harus menyerah dari Persijap Jepara. Begitu juga dengan Persib Bandung. 2 tim yang terluka bertanding di malam hari ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Ada sebuah pelanggaran dari Iqbal Samad terhadap Atep. Bola tadi mengarah kepada Hilton Moreira dan ada Ali Kadafi. Kenji Adachihara. Sebuah bola cepat dari Arbadin. Eka Ramdhani. Kapten kesebelasan dan Pablo Frances harus memanaskan bangku cadangan terlebih dahulu setelah kehadiran Hilton Moreira. Nova Arianto. Kembali Hilton Moreira. Eka Ramdhani. Haryono. Nova Arianto. Langsung kita lihat bola mengarah menuju kepada penjaga gawang
Edi Kurnia. Ya, masih belum terlihat bagaimana permainan bola-bola pendek yang dimiliki oleh Persib Bandung. Belum begitu keluar. Sementara Bontang FC pun juga masih mencari-cari performa terbaik bagi timnya. Ya, sangat menarik memang apa yang terjadi dalam tren Jarum Indonesia Super League di akhir hari ini, di mana banyak tim yang mulai mempercayakan para pemain mudanya masuk dalam 11 pemain utama. Ya, memang ini mau tidak mau memang harus sering dilakukan, Rendra, karena memang kalau kita yang mengharapkan suatu regenerasi yang cukup baik, ya paling tidak harus berani menurunkan pemain muda dengan komposisi juga yang tentunya tepat ada pemain senior sebagai pembimbing. Dan sini sudah mulai dilakukan oleh hampir banyak tim menurut saya. Dan ini suatu keputusan yang sangat baik tentunya. Sebuah tendangan yang cukup keras berusaha digapai oleh Kenji Adachihara tadi dari Cornelis Gedi. Sangat jelas tadi pembahasan kita bahwa memang minimnya gol yang dicetak oleh pemain depan Bontang FC, sehingga akhirnya juga secara drastis Fahri merubah tipikal seorang Nyek Nyobe yang tadi bermain sebagai defender dan sekarang lebih sering diturunkan bermain di tengah atau bukan ke depan. Nah, seperti sekarang kita lihat bagaimana Kadafi juga udah mulai naik Nyek Nyobe, agak sedikit kesulitan juga, Rendra. Ya. Sebuah strategi yang memang coba dilakukan oleh Fahri Husaini dengan melakukan eksperimen. Betul. Menaruh George Nyek Nyobe lebih ke depan dan Atep kali ini bermain di sektor sebelah kanan. Eka Ramdhani. Wow, sebuah pelanggaran dan kesempatan tentunya bagi Persib Bandung yang memiliki penendang-penendang andalan. Dilakukan oleh Cornelis Gedi, pemain yang bernama lengkap Cornelis Sergius Gedi. Iya, memang jelas kita bagaimana sepakan Gedi tadi terhadap kaki kiri dari Eka Ramdhani sangat jelas di depan mata wasit Armando Pribadi, sehingga memang ini kesempatan terbaik bagi Bandung di awal-awal babak pertama ini dari bola mati. Banyak pemain yang punya kualitas sangat baik, tentunya ada Eka, ada Eloko Gonzalez. Edi Kurnia sempat membela tim Persikabo Kabupaten Bogor dan sekarang menjadi bagian dari Bontang FC. Sebuah tendangan, ada dua pemain, Eka Ramdhani dan juga Hilton Morera, mengenai salah seorang pemain dari Bontang FC. Dan Hilton Morera kali ini hasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, jajaran pemain cadangan bagi tim Persib Bandung. Isnan. Hampir tidak ada kualitas yang berbeda jauh antara pemain utama dan juga pemain cadangan di Persib Bandung. Ya, saya setuju, Rendra, karena memang kualitas pemain-pemain yang ada semua hampir sama, walaupun juga pemain yang memang berada dari usia 21-nya. Cukup baik juga kemampuannya. Saya juga sekedar mengingatkan kalau Persib Bandung adalah tim juara di ISL U21, di mana mereka berhasil menaklukkan Pelita Jaya di partai final. Ketika itu mereka menempatkan seorang Mundadi sebagai pemain terbaik. Dan Mundadi pun saat ini sudah masuk dalam tim senior dari Persib Bandung dan sedang melakukan seleksi untuk timnas U23 yang akan tampil di ajang SEA Games Jakarta Palembang di tahun ini. Kembali pergerakan Iqbal Samad. Langsung saja lah bantuan dari Sardianata. Bola daerah yang ditujukan kepada penyerang George Nyek Nyobe. Ini sangat menarik, memang kita bisa menyaksikan bagaimana George Nyek Nyobe bermain sebagai seorang penyerang. Ya, entah apa memang keputusan dari Fahri untuk memberikan kesempatan Nyek Nyobe bermain sebagai striker. Dan apakah mungkin ini diharapkan bahwa Nyek akan memenangkan duel-duel di udara, bola-bola di udara. Namun saya melihat dengan kecepatan dari Nyek Nyobe, tidak sepantasnya lah kalau menurut saya Nyek Nyobe dimainkan sebagai striker, karena memang dia tidak punya kecepatan sama sekali untuk beradu lari dengan pemain belakang dari Persib Bandung. Ya, suasana di stadion pun juga sangat baik ya. Kita bisa saksikan bagaimana kedua kelompok supporter berdampingan dengan damai dan juga memberikan Betul. support kepada tim kesayangannya.
Dan juga sangat penuh suasana di Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur ini. Aidin Elmi tadi, masih Aidin Elmi. Langsung kembali berikan bola masih sangat hati-hati permainan dari kedua tim. Hilton Moreira. Belum ada tusukan-tusukan yang sangat berarti yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Serangan berikutnya kali ini dari Siswanto. Masih Siswanto beradu kecepatan, umpan ke dalam kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran dan atau juga Satoshi Otomo. Atep kali ini berikan bola kepada Dias Angga Putra atau Haryono. Kita saksikan memang formasi lapangan tengah dari Persib Bandung ini merupakan salah satu yang terbaik. Kita saksikan bagaimana ada Atep, Haryono, Eka Ramdhani, dan juga Siswanto. Yang notabene adalah pemain masa depan tim nasional Indonesia. Juga ada Eka Ramdhani yang tampil di ajang Piala AFF. Kembali permainan dari Dias Angga Putra. Atep berada posisi offside. AW2 Mariono telah mengangkat bendera untuk Atep. Sebenarnya kedua tim juga hampir sama saja, Rendra. Kedua tim juga memiliki pemain muda yang sangat baik. Kita tahu juga bahwa Bontang FC mempunyai diklat mandaunya, Rendra, yang memang mereka membina pemain-pemain muda. Sehingga juga mungkin mereka tidak akan kehabisan stok pemain muda yang mereka miliki. Seperti contohnya adalah Arif Eka Putra. Betul. Ya, dua pemain tergeletak. Kita saksikan George Nyeknyobe. Wasit Armando Pribadi sudah memegang kartu kuning. Siapakah yang akan mendapatkan kartu kuning? Dan tampaknya adalah George Nyeknyobe harus mendapatkan kartu kuning. Ya, tadi kelihatan memang Nyeknyobe seperti melakukan suatu tackling pada saat bola ada di udara. Dan mengenai kata Nova Arianto, memang agak keras tadi. Ya, kita sangat menarik melihat bagaimana Ali Kadafi berdiskusi dengan Armando Pribadi dan juga dengan kesahajaannya Armando Pribadi memberikan penjelasan kepada kapten kesebelasan Ali Kadafi. Ya, seperti hal inilah yang memang sangat kita harapkan terjadi, Rendra, bahwa komunikasi dua arah antara wasit dan pemain juga cukup terjalin dengan baik, sehingga memang pertandingan juga akan semakin enak kita lihat. Namun juga tentunya juga sikap seorang pengadil pun juga harus tetap dituntut profesionalismenya. George Nyeknyobe mendapatkan kartu kuning dan ini merupakan kartu kuning keempat yang ia terima di musim ini. Dan ia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh George Nyeknyobe. Ya, cukup keras memang kita lihat pada saat Nova sudah berusaha untuk merebut bola, sapuan terjadi. Di mana pertandingan antara Bontang FC menghadapi Sriwijaya FC pun akan disiarkan langsung oleh Antv pada hari Rabu malam pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali kita lihat usaha melakukan syuting dari luar kotak penalti dari anak-anak Bontang FC untuk kedua kalinya. Kali ini Sardianata melakukan tendangan namun belum mengarah ke gawang. Dan satu indikasi positif tentunya, bermain di kandang sendiri dan mereka harus lebih memperbanyak melakukan syuting dari jarak jauh. Ya, ini juga sangat menarik kalau kita bicarakan seorang Isnan Ali dan juga Sahril Ishak yang juga harus berada di bench di era Daniel Rukito. Ya, memang gimana pun juga, Rendra, keputusan dari pelatih ya sangat mutlak. Pelatih lah yang bisa menentukan bagaimana kondisi dari setiap pemainnya dan juga kemungkinan bagaimana strategi yang akan diturunkan. Dan memang sangat disayangkan pada saat juga pertama sekali Isnan bermain untuk Persib Bandung, kesempatan untuk bermain sebagai pemain inti sangat jarang sekali didapat. Atep kali ini kembali ke belakang para pemain dari Persib Bandung. Agung Pribadi tadi maksudnya kepada Christian Gonzalez. Datang bantuan yang coba dilakukan oleh Dias Angga Putra. Covering yang dilakukan oleh Haryono. Dan Ali Kadafi kali ini. Sebuah umpan yang sangat baik kepada Satoshi Otomo. Masih ada Maman Abdurrahman yang melakukan intercept. Belum meninggalkan lapangan permainan. Dan sebuah sliding tackle yang dilakukan oleh Iqbal Samad.
Dias Angga Putra. Haryono, kembali kali ini Dias. Ya, tipis sekali memang posisi dari Hilton Moreira untuk menyambut sebuah umpan yang dilakukan oleh Dias Angga Putra. Cornelius Gedi, Sardianata, Handi Hamzah, Iqbal Samad. Bukan sebuah pelanggaran. Bola daerah yang kali ini lebih dekat kepada Dias Angga Putra. Kembali ke Atep. Masih Atep kali ini. Masih sangat sulit kedua tim. Ya memang kita lihat hampir sama cara bermain dari kedua tim. Apabila mereka melakukan penyerangan tidak begitu terlalu beresiko, terlalu jauh lini kedua untuk maju hingga memasuki daerah kotak berbahaya dari tim lainnya. Ini merupakan suatu strategi bahwa mereka tidak berharap akan mendapatkan counter attack yang begitu cepat, Rendra, sehingga mereka akan menjaga bagaimana tempo permainan. Bodong FC adalah tim yang juga sudah eksis semenjak era Galatama dan bahkan mereka pernah menjadi runner up sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 90 dan juga tahun 91. Eka Ramdhani, Hilton Moreira, kembali ke belakang Agung Pribadi, langsung mengarah maksudnya menuju pergerakan dilakukan oleh Atep. Penjaga gawang Cecep Supriyatna. Satu kesempatan tentunya tampil sebagai starter di tim Persib Bandung. Setelah cukup lama mengabdi kepada Persib Bandung dan ini untuk kali pertama dalam musim ini Cecep tampil sebagai starter. Pemain yang selama ini hanya berada di bangku cadangan dalam 6 kali pertandingan yang sudah dilalui oleh Persib Bandung menurut klasemen baru dari Jarum Indonesia Super League. Siswanto, Atep kali ini sebuah kerjasama yang sangat baik diperagakan oleh Persib Bandung. Pelan-pelan Persib Bandung mulai menemukan irama permainan. Ya, satu crossing yang sangat berkelas. Kerjasama antara Siswanto dan juga Atep di sektor sebelah kanan sangat menjanjikan tentunya. Kita lihat bagaimana crossing yang begitu baik berada di belakang penjagaan dari pemain Bontang FC dan heading dalam satu kesempatan dilakukan, namun kita lihat Edi Kurnia masih mampu mempersempit ruang terciptanya gol sehingga memang dia mampu untuk mendapatkan bola tadi. Kembali mentah peluang terbaik di awal babak pertama ini. Lempar ke dalam kali ini bagi Bontang FC. Cornelius Gedi. Satoshi Otomo. Iqbal Samad kali ini bagi Bontang FC. Masih Iqbal Samad menuju pergerakan yang dilakukan oleh Kenji ada Chihara. Masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Agung Pribadi. Dias Angga Putra. Haryono kali ini bagi Persib Bandung. Sebuah tarikan kepada Christian Gonzalez.
yang musim ini sudah mencetak 3 gol, di mana gol yang Christian Gonzalez cetak sebanyak 3 itu dilakukan secara berurutan ketika mereka bermain imbang menghadapi Persela Lamongan dan juga ketika mereka mengalami kekalahan dari Delta Sidoarjo. Salah seorang pemain muda, Arbadin, masih berusia 20 tahun. Dan wajah dari Marcus Harrison, penjaga utama tim nasional Indonesia, yang masih harus berada di bench. Arbadin kembali. Kecap Supriyatna dan Sardianata. Ya, masih baik kita lihat bagaimana penempatan posisi dari Cecep tadi. Memang tidak terlalu banyak pemain yang punya karakter sebagai playmaker di tim Bontang FC. Di situ memang Kadafi lah yang lebih diharapkan. Namun memang kita melihat kolektivitas lebih dituntut oleh Fahri Usani kepada setiap pemainnya untuk bisa memberikan kontribusi kepada striker-striker. Namun memang sejauh ini Rendra belum begitu kelihatan bola-bola matang yang diberikan kepada striker. Dan memang menurut saya sangat minim pergerakan dari kedua striker karena memang salah seorangnya adalah bukan pemain striker seharusnya dimainkan. Dan di sini bagaimana Kenji bergerak tidak begitu dominan, tidak begitu maksimal, dan sementara Gedi yang bermain di belakang kedua striker lebih banyak bergerak seperti pemain free ke kiri dan ke kanan yang membuka ruang gerak bagi kedua tim atau kedua pemain ini. Ya, Bontang FC di awal musim memang sempat mendapatkan penyerang Julius Akosa untuk menggantikan peran dari Aldo Barreto. Tetapi Julius Akosa tampaknya belum bisa memberikan penampilan terbaiknya bagi Bontang FC, dan inilah dia yang membuat salah satu eksperimen yang cukup fenomenal yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini dengan menempatkan George Nyeknyobe di depan. Sebuah serangan kali ini dari Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Cukup kosong. Satoshi Otomo. Wow, berada dalam posisi offside Satoshi Otomo. Iya, sayang sekali bagaimana kita lihat suatu serangan balik atau counter yang sangat cepat namun diakhiri dengan posisi offside dari Satoshi. Kembali mentah sampai peluang tadi terbuka, Rendra, pada saat Satoshi akan melakukan crossing ke tengah. Novarianto. Maman Abdurrahman. Dias Angga Putra. Eka Ramdhani. Bali Dias Angga Putra, pemain berusia 21 tahun. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Awalan dari Iqbal Samad terhadap Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana emosionalnya Kenji karena umpan atau passing yang diberikan tadi oleh Ali Kadafi tidak begitu baik. Memang minim sekali kita lihat bagaimana Kenji tidak begitu banyak mendapatkan bola, ya.
Seperti tadi saya katakan bahwa memang peran Kenji tidak begitu maksimal karena memang tidak ada ya pasukan-pasukan bola kepada dirinya. Mundur cukup jauh memang seorang Kenji Adechihara yang di musim lalu juga tampil begitu baik bersama dengan Aldo Barreto, bahkan mereka bisa saling mengisi Ya, sehingga dua-duanya mampu mencetak gol dalam kondisi double digit. kita lihat bagaimana Ebol sedikit tersenyum tadi pada saat bermain melawan Sriwijaya. Ban kapten harus diberikan kepada Atep dan akhirnya kembali kepada lengan seorang Eka Ramdhani yang memang lebih mempunyai karakter di tengah bagi tim Persib Bandung. Atep kali ini Siswanto kembali kepada Atep, datang membantu Haryono. Hasil dipatahkan kembali oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi berikan kepada atau Cornelius Gedi, langsung menuju kepada George Nyeknyobe. Christian Gonzalez, Dias Angga Putra yang baru memiliki 1 kali caps bersama dengan Persib Bandung ketika mereka mengalahkan atau mereka dikalahkan oleh Sriwijaya FC. Agung Pribadi balik kepada Maman Abdurrahman. Musim lalu Bontang FC berada di peringkat 11 di klasemen akhir dari Jarum Indonesia Super League 2009. Sebuah tendangan bebas bagi Bontang FC. Handi Hamzah tadi. Eka Ramdhani. Langsung bola menuju kepada Hilton Moreira. Atep dan juga Hilton Moreira yang sempat mengalami cedera cukup panjang. Handi Hamzah. Maksudnya tadi kepada Kenji Adechihara. Ada Agung Pribadi. Dan kali ini boleh oleh Hilton Moreira. Dibayang-bayangi oleh Aidin Elmi. Masih kali ini pergerakan dilakukan oleh Dias Angga Putra. Penampilan dari Aidan Elmi. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Tinju bola tadi oleh Edi Kurnia. Masih Haryono kali ini. Atep. Balik kepada Dias Angga Putra. Hasil diamankan oleh Satoshi Otomo. Kembali sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini perlahan-lahan second line dari Persib pun udah mulai berani untuk lebih mendekat ke kotak penalti dan kita lihat peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh Hilton. Novarianto mendapat pengawalan dari George Nyeknyobe. Kembali ditinju bola oleh Edi Kurnia. Haryono kali ini. Masih Haryono. Lempar ke dalam untuk Persib Bandung.
Serangan dari Sardianata bagi Bontang FC. Mudah saja dipatahkan oleh Siswanto. Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo. Langsung mengarah kepada Kenji, ada Chihara. George Jeknyobe. Sebuah percobaan tendangan yang masih mengenai salah seorang pemain dari Persib Bandung. Ali Kadafi kali ini. Agung Pribadi. Handi Hamzah. Sardianata. Aidin Elmi. Iqbal Samad. Bali Iqbal Samad. Agung Pribadi. Handball. Sardianata. Ya, memang tugasnya sangat berat bagi Sardianata bermain sebagai gelandang bertahan. Dia harus bisa memutus serangan dari lini kedua, dari lini tengah Persib Bandung. Wow, Elton Moreira. Pelanggaran, tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. ya cukup keras tadi bagaimana Hamdi Hamzah melakukan tackling. Ya, di sini tidak mengenai bola, justru malah mengenai kaki dari Hilton. Diharapkan Atep di sini mampu untuk mendistribusikan bola dengan baik kepada pemain-pemain yang ada dalam kotak penalti. Paling tidak, atau Eka kita lihat di sini yang akan mengambil. Paling tidak di sini terbuka peluang untuk bisa mencetak gol. Wow. Sebuah serangan balik kali ini cukup cepat dilakukan oleh Bontang FC. Sayang sekali kita saksikan kesempatan dari Bontang FC tadi. Ya, cukup cepat tadi kita bagaimana counter attack dari anak-anak Bontang. Namun di sini ya bagaimana memang ada sedikit tackling dari Maman, namun tidak begitu bermaksud untuk mengenai kaki. Dan kita lihat di sini justru malah Gedi memang agak sedikit terpleset dan akhirnya mengenai kaki dari Maman, sehingga juga memang wasit Armando Pribadi tidak memberikan pelanggaran karena yang menilai ini bukan suatu pelanggaran professional foul. Ya, ini merupakan salah satu pemandangan yang cukup baik tentunya kita saksikan. Menggunakan card untuk mengangkat pemain yang mulai cedera. Salah satu standar internasional memang sudah Betul. diterapkan oleh Stadion Mula Warman dalam meninggalkan Jarum Indonesia Super League. Paling tidak terlalu banyak membuang waktu di lapangan, Rendra, apabila menghadapi pemain yang cedera. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani, Agung Pribadi, maksudnya berikan bola kepada Atep. Fahri Husaini, Wildan Syah dan juga Ihsan Ali. Di pertemuan musim lalu, kedua tim juga bermain di stadion ini, Stadion Mula Warman, di mana ketika itu Bontang FC mengalami kekalahan 0-2 dari Persib Bandung dan gol dicetak oleh Christian Gonzalez dan juga Eka Ramdhani. Dan Christian Gonzalez selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhirnya apabila bertemu dengan Bontang FC.
Dan akankah ia terus memperpanjang rekornya? Oh. Ya, sayang sekali tadi usaha dari Eka untuk melakukan tendangan namun masih jauh. Masih tinggi sekali. Belum begitu banyak kita lihat tanda peluang demi peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Bola lebih banyak dimainkan di sektor tengah dan lebih sering terputus, sehingga memang minim sekali peluang dan memang tempo pun yang dimainkan tidak begitu cepat. Oh, Ya, wasit menghentikan pertandingan. Seorang pemain dari Persib Bandung masih tergeletak dalam perebutan bola. Siswanto tampaknya bertabrakan tadi dengan Cornelius Gedi dalam perebutan bola. oh. Ya, cukup keras tadi memang kita lihat di sini. Ya, bahkan tidak ada mengenai bola sama sekali kedua pemain dan memang ya ada gerakan tangan dari Gedi. Inilah memang yang diprotes tadi oleh Siswanto bahwa menyatakan Gedi menggunakan sikut, namun tidak demikian dengan keputusan wasit Armando Pribadi. Bola fair play yang dilakukan tadi oleh kapten 11-an Ali Kadafi. Kembali Agung Pribadi dari Persib Bandung. Nova Arianto berikan bola daerah kepada Dias Angga Putra. Duel kali ini dengan Satoshi Otomo. Cukup tenang Satoshi Otomo. Permainan yang coba dibangun oleh para pemain dari Bontang FC. George Nyobe, Iqbal Samad. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani. Pemain sudah tampil 382 menit bagi Persib Bandung musim ini. Sudah mencetak 1 gol. Ya, tampak kita saksikan ada Eka Hera yang sedang melakukan pemanasan. Ya, lagi-lagi pemain muda yang dipersiapkan untuk diturunkan. Tidak mau mengambil risiko, Iqbal Samad langsung membuang bola. Hilton Moreira, pelanggaran. Ya, Satoshi pun harus jauh turun ke bawah untuk melakukan defense. Tendangan bebas kali ini. Novarianto pun juga sudah maju. Lakukan oleh Eka Ramdhani, mengarah langsung ke arah gawang. Masih belum membahayakan bagi gawang Edi Kurnia. Tendangan yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Ya, cukup menarik memang kelihatan dari inisiatif Eka tadi seperti ingin melakukan
crossing kepada rekannya, namun dia mengambil keputusan melakukan langsung tendangan ke arah gawang. Dan memang melihat posisi tadi juga dari Edi Kurnia yang tidak begitu baik, namun memang sayang tendangan tidak mengarah ke gawang. Ya, Bontang FC menjadi satu-satunya tim di Jarum Indonesia Super League saat ini yang belum meraih kemenangan karena melalui klasemen baru. Kemenangannya atas Persema Malang harus dihapuskan. Ya, mereka saat ini baru meraih satu hasil seri. Ya. Sardianata digantikan oleh Eka Hera. Ini sangat menarik tentunya melihat sebuah perubahan yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, tidak jelas memang dengan kondisi dari Sardianata, apakah memang cedera atau memang menurut dari Fahri tidak begitu maksimal berperan di lapangan. Eka Hera juga salah seorang pemain muda yang masih berusia 22 tahun. Betul. Dan Siswanto kali ini cukup peluang bagi dan kita saksikan Hilton Moreira gagal memanfaatkan peluang yang didapatkannya. Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya Hilton terhadap Siswanto. Dia mengharapkan crossing yang diberikan, justru malah memang eksekusi langsung ke gawang dilakukan oleh Siswanto, memang dengan sudut yang sangat sempit, Rendra. Sedikit kaget dia memang sebenarnya karena bola mengarah ke kakinya. Ekspresi dari seorang Hilton Moreira. Betul. Peluang yang sangat baik tadi sebenarnya. Dia Angga Putra kali ini, masih dia Angga Putra. Dikawal ketat oleh Aidin Elmi, berhasil direbut oleh Aidin Elmi. Satoshi Otomo. Serangan dari Persib Bandung. Haryono berikan bola kali ini kepada Atep. Masih berhasil intercept tadi, Trubas menuju Atep. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana cover anak-anak dari Bontang FC untuk menutup Trupas dari Eka tadi. Dias Angga Putra yang cukup bermain baik di babak pertama ini. Sebuah percobaan tendangan yang dilepaskan tadi. Ya, Cecep Supriyatna masih belum terbukti di pertandingan ini, masih belum ada peluang-peluang yang membahayakan gawangnya. Betul. Maman Abdurrahman. Iya, baik sekali Rendra, kita bagaimana Edi Kurnia yang sudah bisa membaca situasi. Sebenarnya tadi bagus sekali ya heading bagaimana Hilton mengarahkan kepada Eloko Gonzalez. Namun lebih cepat Edi Kurnia untuk menyelamatkan atau membuang bola. Kedua tim masih sama-sama sangat sulit begitu mereka masuk ke daerah pertahanan lawan. Dan Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez.
Memasuki menit terakhir di waktu normal, Jarum Indonesia Super League Bontang FC menghadapi Persib Bandung dari Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur. Eka Hera. Kembali Eka Hera. Ya, di sini memang jelas terlihat Rendra bagaimana jam terbang memang sangat-sangat berperan. Memang pemain-pemain muda memang diberikan kesempatan bermain untuk bisa memiliki jam terbang yang banyak, dan di sini Kehera belum begitu berperan sangat baik. Ya, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Laga antara Bontang FC menghadapi Persib Bandung dan Ali Kadafi juga Haryono. Aidin Elmi mengawal ketat Christian Gonzalez. Hilton Moreira, Satoshi Otomo, Aidin Elmi kali ini, Bontang FC, Ali atau juga ya Ali Kadafi, dan sebuah percobaan kembali dilepaskan oleh para pemain Persib Bandung melalui Haryono. Badin. Lemparan ke dalam kali ini. Bontang FC. Cornelius Gedi. Ali Kadafi. Dan masih ada peluang kali ini dari Satoshi Otomo, dan masih Satoshi Otomo. Peluang ini didapatkan oleh Bontang FC, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain asal Jepang Satoshi Otomo. Ya, itulah satu-satunya crossing yang diarahkan kepada Kenji di babak pertama ini, dan memang belum begitu berhasil Kenji untuk melakukan sundulan tadi. Babak pertama telah usai, pertandingan antara Bontang FC menghadapi Persib Bandung. Skor masih sama kuat 0-0. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Mula Warman Bontang, dan inilah dia kick off babak kedua. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Cornelius Gedi, dan kita juga saksikan kali ini masih Cornelius Gedi bagi tim Bontang FC. Ali Kadafi, Handi Hamzah, Abadin kali ini. Pelatih Fahri Husaini masih cukup tegang melihat penampilan dari anak asuhnya, dan kehilangan sejumlah pemain memang sedikit terasa bagi tim Bontang FC yang memburu kemenangan pertamanya di Jarum Indonesia Super League dalam klasemen baru. Langsung mengarah kali ini pada Hilton Moreira, dan berada dalam posisi offside. Hilton Moreira. Ya, Pablo Frances masuk menggantikan Dias Angga Putra. Menampilkan 3 penyerang sekaligus, ini merupakan strategi yang cukup berani yang diterapkan oleh
pelatih Daniel Rukito. Ya, inilah yang kita lihat pada saat Persib Bandung bermain melawan Sriwijaya dengan 3 striker langsung. Dan memang melihat kondisi dari babak pertama tadi, mereka pun berpotensi sebenarnya Rendra untuk bisa mencuri gol. Dan inilah harapan dari seorang Pablo Frances untuk merubah cara permainan tim Maung Bandung. Apakah Pablo mampu merubah? Kita akan lihat di sini. Siswanto kali ini, Hilton Morera, Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani, Haryono kembali kepada Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Mengambil inisiatif dan berusaha agresif penampilan dari Persib Bandung di babak kedua ini. Maman Abdurrahman. Tampilan dari Arbadin. Kita saksikan bagaimana Arbadin berusaha untuk melewati Siswanto. Ya, kita lihat tadi bagaimana Eka memang berusaha untuk menghalang kaki dari Arbadin tadi. Dan kemudian Arbadin terjatuh juga mengenai Siswanto. Kenji Adechihara dikawal ketat dia oleh Agung Pribadi. Sebuah tendangan dari Satoshi Otomo. Eka Hera kembali kepada Arbadin. Kenji Adechihara gagal ya. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez telah berada posisi offside. Ini dia Christian Gonzalez. Musim lalu berhasil mencetak 18 gol dan musim sebelumnya berhasil mencetak 28 gol bagi penampilannya di Persib Bandung dan juga Persik Kediri. Eka Ramdhani. Kita lihat bagaimana penampilan dari Siswanto. Ya, kali ini kita lihat bagaimana ganjalan atau tackle dilakukan oleh Arbadin terhadap Siswanto. Nova Ariando. Duel antara Cornelius Gedi dan juga Atep. Kita lihat sedikit ada perubahan Renda. Saat ini Gedi bermain di sektor sebelah kanan. Oh! Ya, Hilton Morera kali ini mendapatkan sebuah peluang dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Kita lihat bagaimana tadi gerakan tangan daripada Hilton yang seakan-akan dia ingin melakukan umpan. Dan saya melihat di sini justru memang sedikit tidak mengenai pas sepakannya tadi sehingga bola akhirnya keluar. Peluang didapatkan oleh Pablo Frances.
Bandung lebih agresif penampilannya, dan kembali kali ini para pemain Persib Bandung menguasai bola melalui Siswanto, bermain dengan 3 orang penyerang dan juga 4 pemain gelandang yang memiliki naluri menyerang cukup tinggi. Berusaha terus menggempur Bontang FC yang bermain lebih menunggu dan sesekali mengandalkan serangan balik. Atep kita saksikan ada Satoshi Otomo, Iqbal Samad. Ya, sudah mulai agresif Hendra, kita lihat anak-anak dari Bandung. Dengan masuknya Frances, terlihat memang mereka ingin mencuri gol. Oh. Gawang Jadi Kurnia juga masih belum mendapatkan sebuah hal yang cukup membuatnya harus bekerja ekstra keras mengawal gawangnya. Sebuah serangan kembali, Kenji Adachihara, masih Kenji Adachihara. Sangat sulit untuk bisa berjuang sendirian untuk menembus pertahanan Persib Bandung bagi Kenji Adachihara. Muhammad Abdurrahman. Ya, di sini pun kita melihat ternyata bagaimana peran dari Maman dan juga Nova tidak begitu berarti karena mereka tidak terlalu menjaga pemain yang berbahaya di sektor depan, jadi mereka memang lebih banyak melakukan atau membantu serangan. Kita lihat tidak begitu berbahaya tentunya dengan peran Nyobe di sektor depan dan juga Kenji, karena memang sama sekali tidak ada pasukan-pasukan bola yang berarti. Ali Gaddafi. Kita lihat bagaimana tim Bontang FC sudah mempersiapkan seorang pemain bernama Dani Damangge. Ya, kita saksikan bagaimana Dani Manangge dan George Nyobe yang seperti kita bicarakan akhirnya ditarik keluar digantikan oleh Dani Manangge. Ya, tepat sekali apa yang kita tadi bahas, Rendra. Memang peran dari Nyobe tidak maksimal karena memang dia bukanlah seorang striker, dan di sini keputusan diambil oleh Fahri untuk menyuntikkan tenaga baru dan juga memang seorang penyerang. Tentunya diharapkan dari peran Dani Damangge mampu untuk merubah cara permainan anak-anak Bontang. Gedi, Handi Hamzah dan juga Aidin Elmi, Hilton Moreira, Nadia Gaya dari Hilton Moreira. Pemain yang juga tampil cukup baik sejauh ini bagi Persib Bandung di tahun 2008, bahkan dia mampu mencetak 15 gol. Arbadin, dan di mana lagi mendapatkan pengawalan dari Nova Arianto. Ali Gaddafi, Satoshi Otomo, sebuah umpan, hampir saja tadi bola tidak berhasil digapai, tapi masih dengan tenang kita saksikan Cecep Supriyatna mengamankan gawangnya. Ya, akan sangat fatal sekali, Rendra, apabila memang terjadi miskomunikasi di sektor bawah tadi. Bagaimana memang Cecep hampir saja salah mengantisipasi bola.
ini pergantian pemain. Abdul Rahman masuk menggantikan Aidin Elmi. Sudah 3 pergantian yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, lagi pemain muda dimasukkan, Rendra. Memang harus dilakukan hal ini karena kita lihat memang tidak adanya perubahan cara permainan kedua tim dari babak pertama dan kedua ini, sehingga memang harus diperlukan tenaga-tenaga baru. Masih belum berbahaya. Andi Hamzah, Eka Ramdhani kali ini, Ali Kadafi, masih Ali Kadafi. Cukup baik kali kerjasama dari tim Bontang FC dan sebuah peluang. Ya, terjadi perebutan bola antara Kenji, ada Chihara dan juga Ali Kadafi. Ya, saya sekali tadi bagaimana Kenji tidak berkomunikasi dengan baik dengan Ali Kadafi. Walaupun memang dari tendangannya masih sempat diblok oleh Eka Ramdhani. Dan akhirnya penjuru didapatkan oleh Bontang FC. Cornelis Gedi melakukan sepak bola coba Bontang FC. Hilton Moreira. Novariando. Eka Ramdhani. Pablo Frances. Haryono kembali kepada Eka Ramdhani. Pablo Frances kembali kali ini. Sebuah terupas maksudnya diberikan kepada Christian Gonzalez. Ya, kita lihat bagaimana terupas dari Frances yang tidak begitu baik dan langsung mengarah kepada Edi Kurnia tadi. Ya, Sarir bin Ishak dan juga Wildansyah sudah melakukan stretching atau pemanasan. Ini merupakan aksi yang khas dari seorang Hilton Moreira. Ya, memang tadi Hilton ditarik dan Hilton mengharapkan wasit memberikan kartu, namun tidak terjadi. Ya, ternyata memang Armando memberikan kartu kepada Arbadin. Arbadin atas pelanggaran yang menarik baju dari Hilton tadi. Ini merupakan kartu kuning pertama bagi Arbadin, salah seorang pemain muda yang memang ditampilkan oleh tim Bontang FC dengan peran dari Joko Sidik. Sudah dilakukan kali ini. Tendangan bebas masih bisa diamankan oleh Arbadin. Wajah dari pelatih Daniel Rukito juga sempat menjadi penasihat teknis bagi tim Persiba Balikpapan. Siswanto kepada Pablo Frances, kawal ketat kali, terpleset kita lihat Pablo Frances. Abdul Rahman tadi, dan sebuah serangan dari Kenji, ada Chihara. Datang kali ini bantuan dari para pemain Bontang FC. Sedikit terlambat. Ya. Dan kali ini sebuah serangan balik dari Siswanto dengan kecepatan yang kita saksikan. Masih Siswanto, umpan ke tiang jauh. Hilton Moreira kali ini. Pablo Frances yang dituju. Edi Kurnia. Ya, kita lihat sekarang sudah mulai terbuka
jual beli serangan. Diawali tadi bagaimana Kenji melakukan counter attack dan kembali sekarang diakhiri dengan crossing dari Hilton ke tiang jauh. Ini yang sangat disayang sekali bagaimana umpan atau crossing Siswanto tidak begitu baik mengarah kepada Eloko dan terlalu jauh, sehingga hilanglah peluang demi peluang dari kedua tim. Kembali kita saksikan memang para pemain Persib Bandung sudah terus-menerus mencari celah dari pertahanan Bontang FC yang masih sangat sulit untuk ditembus. Eka Ramdhani. Rahman kembali kepada Ali Kadafi. Satoshi Otomo beradu kecepatan dengan Atep. Satoshi Otomo masih bisa mengirimkan umpan tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana tekanan kali ini dibangun oleh para pemain Bontang FC. Berusaha dikejar oleh Abdurrahman tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, cukup deras tadi dibalikkan umpan dari Eka Hera. Christian Gonzalez yang merupakan pemain paling senior di kubu dari Persib Bandung bersama dengan Cecep Supriyatna. Pelatih Daniel Rukito. Hilton tunggu Hilton. Ayo lari. Siswanto. Lempar ke dalam kali ini dilakukan oleh Abdul Rahman. Hilton Moreira. Wow, kita lihat masih terjadi pergumulan dan penyelamatan dari penjegong Edi Kurnia. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana ada ayunan tangan dari Maman tadi. Ya, kita akan lihat putusan apa yang akan diambil oleh wasit Armando Pribadi. Terhadap Dani Mananggi, kita saksikan duel bola antara
Dani Manangge dan juga Maman Abdurrahman. Ya, memang tadi ada ayunan tangan dari Maman, memang gerakan dari Maman sedikit membuat akhirnya wasit melakukan atau meniup peluitnya untuk menyatakan pelanggaran, Rendra. Kalau ini memang unsur kesengajaan seharusnya memang diberikan kartu, namun ternyata ini tidak disengaja. Dan kita juga lihat bagaimana di kejauhan tribun timur dari Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur semakin padat dipenuhi oleh masyarakat Bontang. Memang terkenal sangat fanatik terhadap perkembangan tim Bontang FC. Christian Gonzalez kali ini kembali masih bisa diamankan oleh Abdurrahman. Serangan Ali Kadafi. Atep. Siswanto. Hilton Morera. Ya, kita lihat Hilton Morera terjatuh. Dan tampaknya kartu kuning akan dikeluarkan kembali. Ya, wasit Armando Pribadi kali ini mengeluarkan kartu kuning. Diberikan pada pemain yang baru masuk, yaitu Abdul Rahman. Dan ini merupakan kartu kuning pertamanya di Jarum Indonesia Super League. Pemain muda yang juga masih berusia 22 tahun. Ya, memang sedikit terlihat ada sandungan. Dan lagi-lagi kita lakukan komunikasi antara Eloko di setiap ada bola set piece selalu bercanda atau berbicara dengan Hamdi Hamzah. Ya, sekarang mereka berpukul-pukulan. Oh, Duel antara Ali Kadafi dan juga Nova Arianto. ya hampir saja si Suster ngesot mencetak golnya. Sudah begitu lama kita tidak melihat gerakan selebrasi dari seorang Nova. Ya, musim ini memang Nova Arianto belum mampu mencetak gol melalui sundulan kepalanya bagi Persib Bandung. Memang sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya, di mana ia mampu mencetak 4 gol melalui sundulan kepalanya. Haryono kepada Christian Gonzalez kali ini, dan Christian Gonzalez. Salah satu peluang di babak kedua yang dimiliki oleh Christian Gonzalez. Betul, Hendra, bagaimana kita lihat kerja yang sangat baik dari Haryono tadi, memutus serangan, memberikan umpan terukur kepada Eloko Gonzalez. Namun sayang sekali, ya eksekusi Eloko masih bisa dimentahkan kelihatan oleh Hamdi Hamzah. Memang terlihat ada perubahan dari bola, terlihat mengenai kaki Hamdi Hamzah, namun keputusan wasit menyatakan bahwa bola tidak untuk Persib Bandung. Wildan Syah tampaknya akan dimainkan oleh pelatih Daniel Rukito. Oh, ya keras sekali memang benturan terjadi antara kedua pemain. Dua pemain terlibat duel dan masih tergeletak kali ini. Wasit Armando Pribadi. Cukup tegas Armando, kita lihat dengan protes yang dilakukan oleh pemain Bandung tadi. Tidak digubrisnya dan dia menunggu katanya Haryono yang akan diberikan kartu kuning atas pelanggaran yang terjadi.
Haryono masih dapatkan perawatan. Ya, kartu kuning diberikan kepada Haryono. Ini merupakan kartu kuning yang kedua yang ia dapatkan di musim ini. Dan akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persib Bandung ketika mereka akan menghadapi Sriwijaya FC atau juga menghadapi tim Ya, memang kelihatan Persis Samudra Samarinda. betul Nendra. Katanya memang kaki Haryono sedikit tinggi dibanding pemain dari Bata FC. Iqbal Samad dan kita saksikan Wildansyah menggantikan Siswanto. Ini juga menjadi sebuah strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, memang sayang sekali bagaimana Kenji sebagai pemain yang cukup baik tidak begitu terlalu dominan bermain karena tidak adanya pasukan bola dari lini kedua. Pablo Frances. Ya, Sahril Ishak juga dimasukkan menggantikan Haryono. Praktis saat ini memang kita melihat bagaimana mereka Persib Bandung memainkan hampir seluruh pemain yang bertipikal menyerang atau juga bertipikal gelandang menyerang pada diri Atep, Eka Ramdhani dan juga Sahril Ishak. Mungkin praktis Wildansyah yang akan membantu sektor lapangan tengah. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez yang dituju. Masih ada Iqbal Samad, Ali Kadafi kali ini. Sebuah serangan. Eka Hera tadi. Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo. Ya, kelihatannya sepak pojok. Sempat diblok dari tendangan Satoshi Otomo. Dani Mananggi. Sudah mencetak 1 gol bagi tim Bontang FC. Dimana dia mencetak gol ketika bermain menghadapi Persibo Bojonegoro. Ya, kita lihat bagaimana baik sekali teknik atau skill individu yang dimiliki oleh Kenji tadi. Pablo Frances. Satoshi Otomo.
musim ini memang Bontang FC mendapatkan sebuah kekalahan yang cukup telak, yaitu ketika mereka menyerah 1-8 dari Persipura Jayapura. Nova Arianto. Saril Ishak telah berada dalam posisi offside. Wildansyah. Kembali penyelamatan dari Satoshi Otomo. Lebar ke dalam bagi Persib Bandung. Elton Moreira kali ini umpan menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Atep. Berhasil direbut bola oleh Cornelis Gedi. Saril Ishak. Pablo Frances. Ada Ali Kadafi. Ali Kadafi kali ini. Duel antara Elton Moreira dan juga Ali Kadafi. Ya cukup baik, kita lihat bagaimana begitu sportifnya kedua pemain ini. Masih sama Rendra, kita lihat tempo yang dimainkan oleh kedua tim. Tidak begitu banyak berubah walaupun juga sudah banyak dimasukkan pemain-pemain baru. Dan ini merupakan 10 menit terakhir di waktu normal. Bontang FC menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Eka Ramdhani kali ini. Umpan kali Eka Ramdhani dan sebuah gol. Dan kita saksikan adalah Christian Gonzalez yang berhasil memanfaatkan sebuah peluang dan berhasil mencetak gol bagi Persib Bandung, dan ini merupakan golnya yang kedua dalam 2 pertandingan terakhir bagi Persib Bandung. Ya, kembali kita lihat bagaimana tim Maung Bandung melanjutkan tradisi kemenangan atau tidak terkalahkan di kota Bontang, dan kita lihat bagaimana umpan bukan Atep yang memberikan umpan yang terbaik, dan kita lihat bagaimana di sini di sektor kanan Eka yang memberikan umpan yang sangat baik, terukur ke tiang jauh, dan heading yang sangat baik sekali dari Eloko. Ya, kita lihat bagaimana heading yang sangat baik, sudah menyentuh jaring, dan tentunya memang ini adalah gol yang sangat sah. Kita lihat tadi beberapa pemain dari Bontang FC menyatakan bahwa ini belum gol. Ya, gol yang keempat bagi Christian Gonzalez musim ini. Memang sangat unik penampilan dari Christian Gonzalez, di mana ia mencetak gol dalam 2 pertandingan secara berturut-turut ketika mereka bermain menghadapi Persela Lamongan dan juga Delta Sidoarjo, dan terakhir juga ia kembali mencetak gol ketika mereka menyerah dari Sriwijaya FC dan malam hari ini menghadapi Bontang FC. Masih ada waktu tentunya bagi Bontang FC untuk bisa mengejar ketertinggalan nih. Kita akan lihat wasit Armando Pribadi sudah menyiapkan sebuah kartu, dan kali ini diberikan kepada Nova Arianto, kartu kuning ketiga. Dan ia tampaknya menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak kali ini bagi Persib Bandung sejauh ini dalam musim Jarum Indonesia Super League. Ya, tentunya harus berhati-hati. Tim Maung Bandung juga memasuki menit-menit rawan
Apalagi kita di sini kesempatan terbuka bagi tim Bontang FC untuk menyamakan kedudukan dari bola set piece ini. Dan kita lihat sebuah peluang yang sangat terbuka tentunya bagi Ali Kadafi. Ya, hampir saja Rendra. Kita sudah katakan bahwa ini adalah kesempatan yang berbahaya. Dan sebelumnya terlihat Nova terjatuh. Belum jelas apakah mengalami benturan. Hilanglah peluang bagi tim Bontang FC untuk menyamakan kedudukan. Padahal tadi baik sekali crossing yang diberikan kepada Ali Kadafi. Ya, kembali terjadi. Kita lihat bagaimana ada argumentasi di situ. Ya, inilah dia gol yang dicetak oleh Christian Gonzalez lewat umpan yang diberikan oleh Eka Ramdhani. Ya, hal-hal seperti itulah Rendra yang diharapkan memang diberikan kepada Eloko. Karena memang Eloko juga cukup berbahaya di bola-bola udara. Seperti halnya tadi Atep yang memberikan umpan kepadanya namun tidak bisa mencetak gol. Karena memang dibentangkan oleh Edi Korea. Dan sekarang kesempatan kedua, umpan tidak disia-siakan. Raut wajah dari Fahri sedikit kecewa dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dan memang semakin sulit melihat waktu yang tinggal sedikit sekali untuk mencuri gol penyama kedudukan. Ini gawang Cecep Supriyatna. Sekali lagi ini merupakan penampilan perdananya bagi Cecep Supriyatna untuk mengawal gawang Persib Bandung. Wildansyah berebutan bola dengan Dani Mananggi. Oh, Saril Ishak, Pablo Frances, Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani. Kembali sebuah perebutan bola antara Eka Ramdhani dan juga Eka Hera. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal. ya kita lihat bagaimana di sini Persib melakukan possession football. Mereka memainkan bola dari kaki ke kaki untuk membuang-buang waktu. Memang sudah tersisa sedikit sekali waktu. Ekspresi dari manajer dan juga pelatih Persib Bandung. Satoshi Otomo. Ya, tentunya satu modal yang cukup baik Rendra sebelum bermain melawan Persisam Samarinda bagi
tim Maung Bandung. Karena paling tidak dengan kemenangan ini motivasi juga sedikit bertambah. Sementara Bontang FC pun juga akan kedatangan lawan yang cukup berat tentunya. Sriwijaya FC yang baru saja dikalahkan. Dan paling terpenting adalah bagaimana Persib Bandung berhasil keluar dari Betul. 3 kali kekalahannya dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, Dan juga menjadikan sebuah hal yang positif bagi pelatih Daniel Rukito dan bagi Bontang FC. Sebuah kerugian besar mereka gagal meraih poin apabila dalam sisa waktu ini tidak berhasil menyamakan kedudukan menghadapi Persib Bandung. Dari pertandingan berikutnya pun juga mereka akan menghadapi Sriwijaya FC yang dalam pertandingan tadi juga mengalami kekalahan dari Persis Samputra Samarinda. Yang menjadikan hal yang sangat berat tentunya untuk tim Bontang FC, di mana waktu memang kurang tersisa dari 2 menit. Walaupun dalam sepak bola semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. ya. Saril Ishak, ada Cornelius Gedi, Edi Kurnia langsung saja menghalau bola tadi. Ali berikan bola kepada Abdurrahman, cukup baik Abdurrahman kali ini. Kembali kepada Ali Kadafi dan Ali Kadafi masih Kenji atau juga Dani Manangge. Ya, kontrol bola tidak begitu baik tadi oleh Dani. Dan kembali ini peluang counter attack. Atep. Pablo Frances cukup kosong memang Pablo Frances kali ini. Kita lihat Pablo Frances dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung dan kali ini penyelamatan dari Edi Kurnia. Ya, keputusan cukup baik tadi Pablo. Namun Edi masih mampu untuk membloknya. Sudah memasuki waktu tambahan, Bontang FC menghadapi Persib Bandung. Kita lihat memang para pemain pun juga tampaknya sudah mencoba untuk bermain mengamankan kemenangan para pemain dari Persib Bandung. Christian Gonzalez, 4 gol telah ia cetak. Ya, bola meninggalkan lapangan permainan. Dan apabila memang Persib Bandung terus mempertahankan keunggulan ya, di mana Persib Bandung saat ini masih akan tetap berada di peringkat 14 dengan poin 7 bersama dengan Pelita Jaya dan juga Persis Samputra Samarinda. Ya, kesempatan terakhir kelihatannya Rendra dari set piece ini. Apakah Bontang mampu mencuri gol di menit-menit akhir ini? Sebuah kesempatan memang harus dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh para pemain Bontang FC.
Kita lihat kali ini mengarah ke depan gawang dan wow. Kali ini masih bisa diamankan. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan terhadap Hamdi Hamzah. Ya cukup baik peran dari Cecep tadi. Kita lihat bagaimana Cecep mampu melakukan atau bermain sangat baik untuk menggantikan posisi dari Markus. Ya, agak sedikit terlepas dan kita lihat bagaimana tadi Hamdi Hamzah berusaha untuk mencuri bola yang sudah dikuasai oleh Cecep sehingga mengenai wajah dari Cecep tadi. Ini merupakan bench dari Persib Bandung. Tegang mereka menunggu sisa waktu pertandingan, juga waktu tambahan di babak kedua ini. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana pemain yang sama selalu berdiskusi. Ya, akhir dari pertandingan dan Bontang FC kembali menerima kekalahan dari Persib Bandung dan memperpanjang rekor dari Persib Bandung yang selalu tidak terkalahkan menghadapi Bontang FC apabila pertandingan berlangsung di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur lewat gol Christian Gonzalez. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.